وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kembali mempelajari salah satu di antara hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita itu senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah sekali-kali kalian meremehkan, menganggap enteng, menganggap remeh, yaitu minal ma'ruf, ya perbuatan-perbuatan ma'ruf, perbuatan baik syai'an, sedikit pun. Ya, jadi sebagai seorang muslim, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita sebagai umat Nabi yang baik. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita agar jangan sekali-kali meremehkan, menganggap enteng kebaikan sekecil apapun. Karena sekecil apapun amalan, tetap perbuatan baik. Dan kita untuk mencapai sesuatu yang besar harus dari yang kecil dulu. Sehingga ada seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Mu'taz, dalam tafsir Ibnu Katsir pernah mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibal minal hasa. Jangan sekali-kali kamu menganggap enteng saghirah yang kecil. Jangan kamu sekali-kali menganggap remeh sesuatu yang kecil. Innal jibal, sesungguhnya gunung atau bukit itu, minal haso, dia berasal dari tumpukan, dari himpunan kerikil-kerikil. Nggak mungkin ada gunung kalau tidak ada batu atau kerikil. Nah, gunung itu adalah tumpukan daripada kerikil-kerikil. Kita juga begitu. Tidak mungkin kita memiliki uang 1 juta kalau tidak kumpulan dari uang 10.000. Dan begitu seterusnya. Maka Rasulullah SAW di samping memberikan pengajaran kepada kita agar senantiasa berbuat baik, bahkan Allah sendiri mengingatkan di dalam Al-Quran. Misalnya dalam Quran surat Al-Imran, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan juga bersegeralah kalian kepada surga, yang surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, di mana ampunan dan surga Allah itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan surganya Allah, yang surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera, tidak boleh menunda-nunda. Jadi mengerjakan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, apalagi ini perkara-perkara yang dapat membawa kita kepada ampunan dan surga Allah, jangan kita tunda-tunda. Karena kita tidak tahu kapan berakhir kehidupan kita. Maka bersegeralah dan jangan sekali-kali menganggap remeh. Karena dari sekian banyak amal-amal, kita tidak tahu mana di antara amalan kita yang dapat memasukkan kita ke surga.
Mana di antara amalan-amalan, di antara perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, ya kita tidak tahu. Dari sekian banyak kebaikan, dari sekian banyak amalan, mana yang dapat memasukkan kita ke dalam surga? Mana di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa kita? Ya pernah diceritakan berkenaan dengan seorang wanita pelacur yang dia diampuni oleh Allah. Ya hanya gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Ya ada orang pernah membunuh 100 orang, lalu dia bertobat dan berhijrah. Ya namun belum sampai kepada tujuan, dia sudah diwafatkan oleh Allah, dan Allah pun mengampuni dosanya. Banyak kisah-kisah di dalam hadis-hadis Nabi berkenaan dengan orang-orang yang diampuni, ya dengan sebab amalan-amalan yang barangkali bagi kita itu adalah amalan yang remeh, amalan yang ringan. Begitu juga ada orang dimasukkan ke dalam surga yang dia saking senangnya berguling-guling di dalam surga hanya lantaran dia memotong ranting pohon yang menjorok ke jalan yang mengganggu orang dia berjalan. Ya banyak kisah-kisah seperti itu yang harus kita ambil pelajaran. Ya, yang penting adalah kita ini ya hendaklah membiasakan diri untuk memberikan kebaikan-kebaikan ya kepada orang lain. Hendaklah kita ini ya berusaha untuk ya mendapatkan, meraih keridhaan Allah, rahmat Allah, dan juga surganya. Ingat bahwa kita di dunia ini tidak akan lama. Sehingga ada seorang sahabi ajalil, ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia pernah mengatakan, irtahalati dunya mudbirah waratahalatil akhirah muqbilah. Jadi dunia itu irtahalat pergi, dunia itu berlalu meninggalkanmu. Sedangkan waratahalatil akhirah, sedangkan akhirat itu datang menghadap ya atau menyambutmu. Ya, jadi kalau dunia ini ketika kita berada di hidup di dunia ini, kita dalam kondisi sekarang ya walaupun kita berjalan, kita sebetulnya sedang meninggalkan dunia. Nah, akhirat yang barangkali dalam pandangan kita masih jauh, itu sedang menyambut kedatangan kita. Walikulli wahidati minhuma banun, dan masing-masing bagi keduanya, dunia atau akhirat itu memiliki pengikut, memiliki anak. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian sebagai anak-anak, sebagai pengikut daripada akhirat. Wala takunu min abna'i dunia, dan janganlah sekali-kali kamu menjadi pengikut-pengikut dunia. Jadi Ali bin Abi Thalib ya berpesan kepada kita bahwa dunia ini masing-masing keduanya, dunia dan akhirat ini masing-masing punya pengikut. Nah, kalau boleh memilih, jadilah pengikut akhirat. Ya, laksanakan semua perintah-perintah yang dapat menyebabkan kita nanti selamat di akhirat, kita jadi berbahagia di akhirat. Dan janganlah kalian menjadi pengikut-pengikut dunia. Ya, karena suatu saat dunia, walaupun kita ikuti segala macam kemauannya, walaupun kita berusaha meraih sebanyak-banyaknya, meraih setinggi-tingginya, tetap kelak kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, maka jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat, pengikut-pengikut akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia atau pengikut dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, wa godan hisabun wala amal. Dan sesungguhnya pada hari ini, sekarang ini di dunia ini adalah hari ya merupakan amalan. Jadi pada hari ini adalah yaitu merupakan kesempatan untuk beramal, ya bukannya hisab, bukan atau tidak ada perhitungan atau hari hisab. Namun godan besok hisabun adalah hari penuh perhitungan. Kita akan dihitung wala amal, dan tidak lagi berlaku amal. Ya, jadi hari ini di dunia ini adalah kita ya merupakan hari kita beramal. Kita sholat, kita berpuasa, kita bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan amal-amal yang lain. Dan sekarang belum dihisab. Tapi kelak pada hari kiamat, ya maka hari itu adalah hari hisab. Hari diperhitungkannya ya amal-amal kita. Apakah
yang lebih dominan itu kebaikan atau keburukan. Beruntunglah seorang yang kebaikannya itu lebih dominan daripada keburukannya, dan rugi dan sengsaralah orang-orang yang keburukannya lebih dominan daripada kebaikannya. Jadi usahakanlah kita untuk kebahagiaan kita di hari kiamat kelak, berusahalah untuk mengerjakan kebaikan, karena di dunia ini adalah hari-hari kita untuk beramal, hari-hari kita untuk menanam, sedangkan hari-hari kita meraih hasil atau panen kelak di hari kiamat. Maka jangan meremehkan amal sekecil apapun, meskipun masih banyak orang-orang masih mengabaikan, meremehkan amal-amal yang besar. Jangankan amal yang besar, amal yang kecil saja mereka enggan untuk melakukannya. Nah itulah, maka jadilah kita orang-orang yang senantiasa berambisi, berusaha untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong, apalagi dalam suasana Ramadan sekarang ini, hendaklah kita memperbanyak beramal kebaikan, karena kita tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu akan diberikan balasan berlipat ganda, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Dan jauhilah keburukan-keburukan, karena kita juga tahu bahwa selama bulan Ramadan ketika ada orang melakukan keburukan, demikian juga akan dilipat gandakan, yaitu secara kualitas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini berfaedah, menjadi pencerahan, motivasi bagi kita untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan, meskipun kebaikan itu mungkin bernilai sangat kecil. Diakhiri dengan walhamdulillahin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.